Malam yang ke-12. Berarti kita telah melakukan ibadah puasa sebanyak 11 hari. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang nantinya kita lakukan di kemudian hari semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankannya. Silakan yang pertama ditulis judulnya seperti yang diamanahkan, antara ikhlas dan tidak ikhlas. Sudah ditulis? Baik. Perlu diketahui khususnya anak bahwa tujuan penciptaan manusia, bisa ditulis tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Tujuan daripada penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Dan syarat agar ibadah itu bisa diterima salah satunya adalah al-ikhlas. Dan syarat di antara ibadah itu bisa diterima, salah satu di antaranya adalah al-ikhlas. Oke, satu kalimat lagi. Ikhlas artinya menyendirikan Allah di dalam beribadah kepadanya. Ikhlas artinya menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Sekarang penanya dilepas. Kalau ikhlas itu menyendiri dalam beribadah kepada Allah, berarti yang tidak ikhlas dia menduakan Allah di dalam beribadah. Bodohnya dilepas. Saya ulangi sekali lagi. Kalau orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, berarti dia menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai banget dengan judul ini adalah hadis tentang niat. Ada yang hafal di sini? Hadis tentang niat di buku PAS kelas 5, 6 itu ada dimuat tentang hadis niat. Ada yang hafal? Innamal a'malu binniyat. Selanjutnya, innama likulli imri'in ma nawa. Lanjut. Ada yang bisa dikasih bonus, dikasih hadiah. Selanjutnya, faman kana hijratuhu, yang bisa dikasih hadiah. Silakan. Bahas apa? Diteruskan hadisnya. Oke, ini potongan yang terakhir. Sebelumnya ada lagi faman kana hijratuhu ila Allah. Oke, nanti dapat hadiah tapi setelah selesai tarawih. Nanti saya serahkan ke Mas Dani, nanti Mas Dani serahkan ke Mas Dani. Oke, baik. Ini adalah salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara masalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dengan amalan yang tidak dilakukan dengan ikhlas. Dalam bahasa Arab, kalimat innama ini adalah kata yang memberikan batasan. Dimana kalau digunakan kata innama, maka ini memberikan batasan atas apa yang didatangkan setelah itu. Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal seseorang itu bergantung kepada niatnya. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri, Zaidun qa'imun, dia berdiri. Tapi kalau tidak menggunakan kata innama, maka Zaid ini berdiri bisa saja sambil membaca buku, bisa sambil membaca atau memegang HP, dan yang lain sebagainya. Masih ada kegiatan lain yang dilakukan oleh Zaid saat dia berdiri.
Tapi kalau menggunakan kata innama Zaidun qa'imun, maka gak ada lagi yang dilakukan oleh Zaid kecuali hanya berdiri. Ini yang dimaksud dengan adatul hasr, kata yang menunjukkan perbatasan. Maka Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan pernyataan bahwa innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imrin ma nawa. Lalu contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bahwa orang yang ikhlas itu seperti ini. Dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan juga Rasulnya, maka dia hakikatnya hijrah untuk Allah dan juga Rasulnya. Bahasa gampangnya, barang siapa yang beribadah, karena hijrah ini termasuk di dalam bagian dari ibadah. Barang siapa yang beribadah karena Allah, maka dia akan memperoleh manfaat dari ibadah yang dilakukan itu sendiri. Sebaliknya, barang siapa yang berhijrah dengan tujuan untuk mendapatkan kedudukan di dunia ini, atau dengan tujuan untuk mendapatkan seorang wanita yang ingin dinikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi contoh yang pertama adalah orang yang ikhlas dalam beribadah. Dalam konsep dengan puasa, kalau kita puasa ini hanya ikut-ikutan, maka ini masih di luar dari garis keikhlasan. Jadi puasa, tarawih atau ibadah lainnya, kalau kita melakukan itu baru sebatas ikut-ikutan, karena orang tua kita sholat, ya kita sholat, karena orang tua kita puasa, ya kita puasa, nah ini berarti amalan kita masih di luar garis keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kita pemahaman yang baik, sehingga ibadah yang kita lakukan ini benar-benar kita murnikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu tentang keutamaan Ramadan? Tentang keutamaan Ramadan atau keutamaan puasa? Man shoma? Ada yang tahu hadisnya? Man shoma Ramadana imanan, belum hafal ternyata. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini juga mengajarkan agar puasa ini benar-benar kita lakukan dengan ikhlas. Terakhir saya ingin bawakan sebuah cerita tentang orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zamannya Nabi, ada seorang yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjihad, dia maju ke medan perang dengan begitu beraninya. Ada musuh, dia tembus ke batang leher daripada musuh. Sampai sahabat ini ada yang berkata tentang dirinya bahwa dia adalah penghuni surga karena dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya Nabi justru mengatakan sebaliknya, bahwa dia adalah penghuni neraka. Orang yang berjihad di jalan Allah ini puncaknya daripada ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Berjihad di jalan Allah, berperang langsung nih, menghadapi musuh. Taruhannya nyawa, kalau nggak mati dia masih tetap hidup dan kembali kepada keluarga. Dia berjihad di jalan Allah. Tapi oleh para sahabat mengatakan dia ahli surga. Nabi mengatakan dia ahli neraka. Kok bisa ya? Ternyata setelah diselidiki, dia terkena tusukan pedang oleh musuh. Mati lama banget gitu. Akhirnya dia mengambil pedangnya, lalu dia bunuh diri. Ngambil pedangnya sendiri, kemudian dia menikam dirinya, sehingga dia mati bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi gak kuat menghadapi sakit, sehingga dia mati dalam keadaan bunuh diri. Dan dalam Islam itu bunuh diri sesuatu yang sangat diharamkan. Oke, mudah-mudahan yang sedikit dari saya ini bermanfaat buat kita sekalian. Sebagai kesimpulan, yang pertama, ikhlas itu menyendirikan Allah dalam beribadah kepadanya. Kemudian yang terikhlas berarti dia menyekutukan Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Jadi kalau nanti besok datang ke sini Al-Bayan, itu jangan sampai kita meniatkan
yang memerintahkannya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini harus dijadikan sebagai dasar di dalam berpuasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.